kan? Iya, bahan baku itu kalau nggak salah dengar ya dari dosen, bahan baku itu bahan utamanya jadi produk, cuman nggak tahu cara macam. Aku sih sudah ada yang membaca-baca materinya, tapi nanti kita belajar bareng aja. Masuk. Hari ini kita belajar biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku adalah semua bahan utama yang digunakan untuk membuat produk. Jadi guys, bahan baku itu tuh semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk proses produksi. Contohnya nih kayak Bayu misalkan membuat roti. Apa sih pembuatan roti itu? Ya ada tepung, ada gula, ada ragi dan lain-lain. Nah di situ tuh itu yang jadi bahan bakunya, itu yang bakal jadi pencatatan kita. Tapi kalau aku beli 10 kg tepung, terus yang dipakai cuma 8 kg, 2 kg-nya gimana? Keren banget. Jadi yang bahan pakainya itu yang dalam produksi yang dihitung, sisanya yaitu dimasukkan dalam persediaan bahan baku. Kalau kita mau hitung biaya bahan bakunya kayak gimana? Nah, jadi aku jelasin ya. Rumusnya itu tuh ya persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan akhir bahan baku, yaitu sama dengan biaya bahan baku yang digunakan. Contoh nih ya, persediaan awalnya 5 juta, persediaan pembeliannya 15 juta, persediaan akhirnya 3 juta. Biayanya berapa? Jadi, untuk pertanyaan Dila mengenai persediaan awal 5 juta, pembelian 15 juta, dan persediaan akhirnya 3 juta, biaya-biaya tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumusan biaya bahan baku. Maka 5 juta ditambah 15 juta lalu dikurang 3 juta sama dengan 17 juta, yang artinya biaya bahan baku yang dipakai adalah sebesar 17 juta. Wah, jadi harus tahu persediaan awal dan persediaan akhir juga ya selain pembelian. Iya, supaya biaya yang dipakai itu benar-benar tercatat sesuai dengan jumlah bahan yang dipakai produksi. Oke. Oh ya guys, ngomong tentang bahan baku nih, di toko juga pakai cara itu ya? Iya, misalkan nih, kamu punya toko kue, lalu kamu beli bahan bakunya kayak telur, itu tuh tercatat sebagai persediaan dan pemakaian. Kalau misalkan harga bahan bakunya naik, apakah dicatat dengan harga baku? Ya bisa menggunakan metode yang lain kayak FIFO, habis rata-rata pertimbangan, tapi itu materi yang lanjutnya. Oh iya guys, aku masih agak bingung sih tentang materi ini. Bisa kasih contoh kasusnya nggak? Yuri memiliki usaha kue dengan persediaan awal tepungnya sebesar 2 juta, lalu pembeliannya 5 juta, dan persediaan akhirnya 1 juta. Maka 2 juta ditambah 5 juta, lalu dikurang 1 juta, dapatlah 6 juta. Jadi biaya bahan baku yang dipakai Yuri adalah sebesar 6 juta. Nah, sekarang aku udah mulai ngerti nih guys. Tapi kalau untuk buat laporan keuangan, biaya bahan baku masuk kemana ya? Itu tuh masuknya ke biaya produksi yang nantinya akan mempengaruhi harga pokok penjualan nih. Kalau aku mau bikin laporan pencatatan bahan baku, itu gimana sih caranya? Nah, biasanya sih dibuat lembar persediaan bahan bakunya, habis itu catatan masuknya, keluarnya, sisa yang disedianya, di persediaannya tuh. Nah, dari situ tuh baru dihitung biaya bahan bakunya yang dipakai selama periode. Oh gitu, sekarang makin jelas deh. Makasih ya guys. Jadi intinya biaya bahan baku itu biaya bahan utama yang digunakan produksi dalam periode tertentu, dihitung dari persediaan awal, pembelian, sampai persediaan akhir. Oh, kalau dijelasin gitu mah gampang. Aku suka
sekarang juga jadi paham gimana cara bikinnya. Semoga aku bisa lebih siap untuk ujian ke depan. Kamu di situ loh. Nah, dua. Aku bukan jawab juga. Aku bukan darah Anda kan. Sampai di standar.